dipersengketakan adalah sebagai berikut. Ibu Nimas sebagai penggugat adalah pengusaha grosir sepatu, dan Bapak Mustafa sebagai tergugat adalah pengusaha pengecer sepatu toko sepatu Java. Ibu Nimas telah berteman lama dengan Ibu Yuli, yaitu seorang pengrajin sepatu kulit di Yogyakarta. Sejak tahun 2000, pihak Ibu Nimas memonopoli pembelian sepatu bata buatan Ibu Yuli. Dan sejak 4 tahun yang lalu, pihak Ibu Nimas menyalurkan sepatu bata terhadap toko Bapak Mustafa, yaitu toko sepatu Java. Berkat tayangan iklan di berbagai stasiun TV yang sangat menarik, toko sepatu Java milik Bapak Mustafa yang terletak di tengah kota di pusat perbelanjaan menjadi sangat terkenal. Selama ini, pihak Bapak Mustafa tidak pernah sekalipun telah membayar tagihan dari pihak Ibu Nimas. Akan tetapi, sejak 3 bulan yang lalu, pihak Bapak Mustafa tidak kunjung membayar tagihan dari Ibu Nimas. Bapak Mustafa sulit dihubungi dan tidak memberikan kabar. Padahal Ibu Nimas telah mendatangi rumah Bapak Mustafa dan menghubungi Bapak Mustafa serta mendesak Bapak Mustafa untuk segera membayar tagihan tersebut. Akan tetapi Bapak Mustafa tidak ada respon yang memuaskan terhadap Ibu Nimas. Oleh karena itu, Ibu Nimas mengajukan gugatan terhadap Bapak Mustafa untuk segera membayar tagihan sejumlah 200 juta rupiah. Pengadilan yang menerima perkara ini kemudian mewajibkan para pihak menempuh jalur mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008, yaitu tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dalam hal ini, para pihak sepakat memilih saya, Wiwi SHMH, sebagai hakim mediator. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Pagi Bu. Baiklah, sebelum kita memulai proses mediasi pada pagi hari ini, perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Wiwi, Bapak dan Ibu dapat memanggil saya Wiwi. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari Ibu Nimas, silakan. Terima kasih Bu. Saya Nimas. Saya sebagai penggugat dalam kasus ini. Saya Mustafa. Saya sebagai tergugat dalam kasus ini. Baik, perlu saya jelaskan bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008, yaitu tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan seperti pada sidang pertama, Bapak dan Ibu sepakat menunjuk saya sebagai mediator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mediasi. Mediasi adalah suatu penyelesaian sengketa alternatif di mana kedua belah pihak saling berunding, berdialog untuk mencari titik temu permasalahannya dengan bantuan mediator. Dan fungsi saya di sini sebagai pihak yang netral yang akan membantu memfasilitasi negosiasi atau pembicaraan Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum saya memulai proses mediasi ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu
tahapan-tahapan apa saja yang akan kita lalui dan tata tertib dalam mediasi. Pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk menyampaikan permasalahannya secara bergantian. Di mana pada saat saya memberikan kesempatan salah satu pihak untuk berbicara, maka saya mohon agar pihak lain mendengarkan dan tidak menyela pembicaraan serta menyerang satu sama lain. Kedua, selanjutnya saya akan mencari kesepahaman awal dan menentukan agenda pembicaraan. Ketiga, setelah itu kita memasuki tahap negosiasi. Keempat, apabila tahap negosiasi mencapai kesepakatan, maka kita akan menentukan kesepakatan akhir. Kelima, selama proses mediasi berlangsung, ada kemungkinan saya akan meminta pertemuan terpisah atau dapat disebut dengan kaukus. Pada saat saya berbicara dengan salah satu pihak, saya akan meminta pihak lain untuk menunggunya di luar. Begitupun sebaliknya. Dan informasi yang saya dapatkan dari pihak manapun akan saya jaga kerahasiaannya. Ketujuh, selama menjalankan mediasi, saya sebagai mediator akan menjaga kerahasiaannya dan saya akan bersikap netral dan tidak akan memihak pada salah satu pihak. Baiklah, bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah setuju dengan tata tertib tersebut? Setuju. Setuju. Baiklah, selanjutnya kita mulai sesi mediasi pada pagi hari ini. Bagaimana kalau kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Ibu Nimas untuk menyampaikan keterangannya? Apakah Bapak Mustafa setuju, Pak? Silakan, Bu. Tapi nanti saya juga dapat dikenal. Iya, Pak. Setelah kita mendengarkan keterangan dari Ibu Nimas, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Mustafa untuk berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi begini, saya ini kan seorang pengusaha sepatu jersey dan saya juga menyalurkan sepatu bata kepada Pak Mustafa. Memang selama ini Pak Mustafa tidak pernah telat melakukan pembayaran. Tapi 3 bulan yang lalu Pak Mustafa tidak melakukan pembayaran yang utang dari saya. Dan saya juga telah menagihnya berkali-kali, Bu, karena telah butuh tempo. Tapi tidak ada respon yang memuaskan. Untuk itu saya memilih mengubah Pak Mustafa. Jadi tindakan saya ini benar, Bu. Baiklah, jadi Ibu Nimas merasa kecewa atas kejadian ini. Iya, Bu, saya sangat kecewa. Dan Ibu menginginkan agar pembayaran segera dilakukan. Ibu juga mengharapkan agar komunikasi antara Ibu Nimas dan Bapak Mustafa diperbaiki. Benar demikian? Benar. Apakah keterangannya sudah cukup atau ada tambahan lagi? Saya akan menambahkan sedikit, Bu. Silahkan. Jadi sepatu bata itu sepatu yang sangat spesial, Bu, karena dibuat sesuai dengan ukuran kaki pelanggan. Jadi sepatu bata itu sangat populer di segala kalangan. Oh begitu. Dari penjelasan Ibu Nimas bahwa sebelum perkara ini terjadi, pihak Ibu Nimas menganggap bahwa pihak Bapak Mustafa adalah pelanggan utama pihak Ibu Nimas. Benar demikian? Benar, Bu. Jadi apa yang Ibu harapkan dari penyelesaian masalah ini? Sesuai dengan gugatan saya menuntut Pak Mustafa untuk membayar tagihannya terhadap saya senilai 200 juta rupiah. Baik, apakah keterangan Ibu sudah cukup atau ada lagi? Cukup. Baiklah, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Ibu Nimas,
Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Mustafa untuk menceritakan hal-hal apa saja yang perlu kita ketahui di sini. Silakan. Baik Bu, selama ini saya menyadari adanya keterlambatan pembayaran terhadap ibu. Namun selama beberapa tahun ini saya tidak pernah terlambat pembayarannya Bu. Justru Ibu Dimaslah harus dilepas kepada saya karena saya yang telah mengiklankan di berbagai media TV dan saya justru sangat kaget tiba-tiba Ibu Dimas menggugat saya. Maka dari itu saya berniat menggugat balik Ibu Dimas karena dengan adanya gugatan ini mencemari nama baik saya Bu. Oh, jadi Bapak merasa usaha Bapak kurang dihargai dan penting juga bagi Bapak untuk menjaga nama baik Bapak. Dan juga Bapak menginginkan agar komunikasi yang baik antara Ibu Dimas dan Bapak. Dan Bapak juga mengharapkan kedua belah pihak saling menjaga hubungan baik. Benar demikian? Benar Bu. Apakah ada tambahan lagi Pak? Tidak ada Bu. Yang jelas saya sangat kecewa dan sangat kaget kepada Ibu Dimas tiba-tiba menggugat saya karena dengan adanya gugatan ini bisa mencemari nama baik toko Java milik saya Bu. Baik. Setelah saya mendengarkan penjelasan dari pihak Ibu Dimas maupun pihak Bapak Mustafa, sebelumnya saya melihat ada beberapa kesepahaman awal antara Bapak dan Ibu. Pertama, Bapak dan Ibu sama-sama menginginkan hubungan baik dan komunikasi kembali terjaga. Kedua, Bapak dan Ibu sama-sama menginginkan agar masalah ini cepat terselesaikan. Jika dimungkinkan, diselesaikan melalui mediasi. Benar begitu Bapak dan Ibu? Benar. Benar Bu. Baiklah, selanjutnya seperti yang diungkapkan Bapak dan Ibu, sebenarnya sebelum perkara ini terjadi, pihak Ibu Dimas menganggap bahwa pihak Bapak Mustafa adalah pelanggan utama pihak Ibu Dimas. Begitupun sebaliknya, pihak Bapak Mustafa menganggap bahwa pihak kerjasama dengan pihak Ibu Dimas adalah kerjasama yang sangat penting untuk melanjutkan usaha Bapak. Kalau boleh saya bertanya, bagaimana pendapat Ibu Dimas mengenai melanjutkan hubungan bisnis dengan Bapak Mustafa di kemudian hari? Jadi hubungan bisnis saya dengan Pak Mustafa itu sebenarnya cukup baik Bu. Tapi saya sangat kecewa atas keterlambatan pembayaran ini. Oh, jadi Ibu menginginkan agar masalah pembayaran ini cepat terselesaikan. Benar. Kalau boleh saya bertanya lagi, Bu, jika masalah pembayaran ini diselesaikan, apakah Ibu dapat mempertimbangkan kembali mengenai kelanjutan hubungan bisnis dengan Bapak Mustafa di kemudian hari? Saya akan mempertimbangkannya. Oke, baik. Dari penjelasan Ibu Dimas, apakah ada tanggapan dari Bapak Mustafa? Baik Bu. Sebenarnya saya tidak merusak hubungan bisnis dengan Ibu Dimas, tapi Ibu Dimas yang tidak mengusulkan barang lagi kepada saya Bu. Baik, dari penjelasan Bapak dan Ibu, saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah pembayaran ini diselesaikan dengan baik, maka kedua belah pihak sama-sama menginginkan agar melanjutkan hubungan bisnis di masa yang akan datang. Benar demikian Bapak dan Ibu? Benar. Nah, Baiklah, saya melihat bahwa kedua belah pihak sama-sama mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Selanjutnya, izinkan saya menuliskan di papan tulis mengenai definisi permasalahan.
Oke, baik. Dari ketiga permasalahan tersebut, poin mana dulu yang akan Bapak dan Ibu bahas terlebih dahulu? Bagaimana Ibu? Kalau saya jelas saya ingin masalah pembayaran ini cepat diselesaikan. Soal hubungan bisnis itu bisa dibahas nanti setelah pembayaran ini lunas. Baik Ibu, bagaimana kok menurut Bapak Mustafa? Terus terang saja Bu, masalah pembayaran ini bisa saja berubah jika ada keberlanjutan hubungan bisnis. Baik, bagaimana Ibu Dimas? Apakah ada pertimbangan lain? Iya Bu, saya tidak apa-apa kalau kita membahas terlebih dahulu soal hubungan bisnis. Oke, baik. Bapak dan Ibu sepakat untuk membahas mengenai kelanjutan hubungan bisnis terlebih dahulu. Bagaimana kalau agenda kedua kita membahas mengenai menjaga hubungan baik, dan agenda ketiga kita membahas mengenai pembayaran. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah setuju? Setuju. Setuju. Baik. Setelah kedua belah pihak sepakat terlebih dahulu membahas mengenai kelanjutan hubungan bisnis di kemudian hari antara kedua belah pihak, maka selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk menyampaikan usulan atas pemecahan masalah ini. Jadi pada saat Bapak dan Ibu mengemukakan usulannya, jangan ragu kalau usulan tersebut kurang matang. Dan pada saat salah satu pihak menyampaikan usulannya, maka saya mohon agar pihak lain mendengarkannya sampai selesai dan tidak memberikan komentar-komentar yang tidak baik. Saya yakin seiring dengan bermunculnya ide dan usulan yang banyak, maka kita akan dapat menyelesaikan permasalahan ini dan usulan tersebut dapat sesuai dengan kehendak antara kedua belah pihak. Baiklah, kalau saya lihat pembicaraan kita sudah jauh melangkah ke arah yang lebih positif. Selanjutnya, bagaimana kalau kita membahas mengenai permasalahan yang pertama, yaitu mengenai kelanjutan hubungan bisnis antara Bapak Mustafa dan Ibu Dimas di kemudian hari. Bagaimana Bapak Mustafa atau Ibu Dimas, adakah usulan atas penyelesaian masalah ini? Ya, sebenarnya saya ingin melanjutkan kerjasama dulu dengan Pak Mustafa. Tapi saya butuh kepastian soal pembayaran. Jika ada jaminan, saya siap berbisnis kembali. Pasti akan saya bayar. Toh selama ini saya merangkap pembayaran tidak pernah telat. Dan adanya keterlambatan ini bukan atas kemauan saya pribadi, tapi ada bawahan yang tidak bisa sampaikan di sini. Mohon pengertiannya. Apakah Bapak Mustafa memiliki usulan untuk menjamin Ibu Dimas kalau hubungan bisnis ini dilanjutkan? Ya mungkin nanti saya akan memberikan jaminan kepada Ibu Dimas. Jadi Bapak Mustafa sanggup memberikan jaminan kepada Ibu Dimas? Jaminan berupa apa Pak? Yang jelas dong. Saya rasa bila hubungan bisnis ini tetap dilanjutkan, pastikan saya akan memikirkan bagaimana saya cara membayarnya kepada Ibu Dimas. Nah, namun untuk sekarang saya tidak bisa mengambil keputusan. Oleh karena itu, jika Ibu Dimas bersedia mensuplai barang 2 kali lipat dari sebelumnya, saya pasti akan dapat memenuhi orderan dari pelanggan dan saya juga dapat memenuhi pembayaran terhadap Ibu Dimas. Bagaimana kalau kita buat perjanjian secara tertulis saja?
yang mengenai tentang cara pembayaran, bagaimana pembayarannya, terus jaminan. Mungkin itu sudah cukup sebagai jaminan. Ya, saya setuju. Mari kita bahas dulu poin-poin yang akan kita tuangkan dalam perjanjian. Baiklah, kalau saya lihat sebelumnya saya dapat menyimpulkan bahwa baik Bapak maupun Ibu sama-sama ingin melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari. Namun Bapak Mustafa dan Ibu Nimas masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik pembayaran di kemudian hari yang disetujui oleh kedua belah pihak dan jaminan yang sesuai untuk itu. Bagaimana kalau pembahasan mengenai kelanjutan hubungan bisnis ini kita tunda terlebih dahulu dan kita lanjut membahas mengenai permasalahan yang nomor 2, yaitu mengenai menjaga nama baik dan reputasi masing-masing pihak. Bagaimana Bapak Mustafa? Apakah ada usulan atas penyelesaian masalah ini? Seharusnya Ibu Nimas ini tidak mengambil langkah gegabah seperti ini, karena saya yakin masalah ini masih bisa dibicarakan atau diselesaikan secara baik-baik. Dan saya pasti pembayarannya juga. Dan saya jamin saya tidak akan menjelek-jelekkan nama Ibu Nimas di depan umum juga. Bagaimana menurut Ibu Nimas? Ya, sebenarnya saya juga tidak ingin Bu masalah ini sampai terjadi. Tapi saya sangat kecewa Bu, karena Bapak Mustafa tidak merespon tagihan dari saya. Ya, karena hubungan kita baik, saya memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini secara keluarga dan masalah ini tidak akan sampai ke umum. Baiklah, kalau saya lihat baik Bapak maupun Ibu sama sepakat untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing pihak. Bagaimana Bapak dan Ibu, apakah benar? Benar. Nah, Baik Bapak dan Ibu, bagaimana kalau kita selanjutnya beranjak ke permasalahan nomor 3, yaitu mengenai bagaimana cara menunaikan kewajiban pembayaran hutang. Apakah Bapak Mustafa memiliki usulan atas penyelesaian masalah ini, Pak? ya mengenai masalah pembayaran pasti akan saya bayar. Cuman untuk saat ini saya tidak bisa memenuhi pembayaran terhadap Ibu Nimas, dikarenakan ada sedikit problem di perusahaan saya. Oleh karena itu saya mohon kepada Ibu Nimas untuk bersabar sedikit. Bagaimana kalau saya minta tambahan waktu 6 bulan untuk pembayarannya? Bisa kan Bu? 6 bulan? Bapak mempermainkan saya ya? Mana mungkin saya menunggu selama 6 bulan Pak? Pokoknya saya mau dibayar sekarang. Masa Ibu gak percaya kepada saya sih? Ibu gak mengerti sih? Pak, Bapak ini aneh ya? Bapak bisa membayar iklan dengan mahal, tapi Bapak tidak bisa membayar saya. Kan aneh. Kalau gitu kita lanjutkan saja untuk ke proses pengadilan. Sebenarnya Anda itu harus berterima kasih kepada saya karena berkat saya yang telah mengiklankan di berbagai media TV sehingga sepatu Anda itu terkenal sampai sekarang. Malah menjudulkan saya, dasar gak tahu diri kamu. Sabar Pak, sabar, tenang Bu, silahkan duduk.
Saya menyadari bahwa pasti ada kekecewaan di antara kedua belah pihak masing-masing. Namun kan pembicaraan kita saat ini sudah sangat positif dan sangat berpositif. Jadi menurut saya sekarang ada hal yang sangat tepat untuk melakukan pertemuan terpisah. Saya ingin melakukan pertemuan terpisah dengan pihak tergugat terlebih dahulu. Loh, apalagi yang ingin dibicarakan berdua Bu tanpa saya? Maksudnya begini Bu, pertemuan terpisah atau kaukus itu adalah supaya mediator dapat mendengarkan usulan secara mendalam dari kedua belah pihak. Jadi setelah saya melakukan pertemuan terpisah dengan pihak tergugat, saya akan melakukan pertemuan sumpah dengan pihak penggugat selanjutnya. Wah, bisa-bisa apa yang dibicarakan ini tak bocor. Tenang saja Pak, apa-apa saja yang dibicarakan di pertemuan terpisah nanti tidak akan sampai kepada pihak lain. Kalaupun ada hal yang harus disampaikan kepada pihak lain, saya akan meminta ibu dan bapaklah yang menyampaikannya sendiri. Jadi bagaimana? Apakah bapak dan ibu setuju kalau kita mengadakan pertemuan terpisah atau kaukus? Saya setuju. Saya juga setuju. Baiklah, kalau begitu saya ingin bertemu dengan Bapak Mustafa terlebih dahulu. Saya ingin mendengarkan apa yang menjadi alasan dan penyebabnya melakukan keterlambatan pembayaran. Apakah Ibu Nina setuju? Saya setuju Bu. Kalau begitu saya izin tunggu dulu. Silakan. Setelah pertemuan sebelumnya di mana di antara Bapak Mustafa dan Ibu Nimas telah mencapai beberapa kesepakatan Pak. Misalnya seperti yang pertama, Bapak dan Ibu sama-sama sepakat untuk melanjutkan hubungan bisnis ini di kemudian hari. Kedua, Bapak dan Ibu sama-sama sepakat untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing pihak. Selanjutnya saya ingin bertanya nih Pak, menurut Bapak Mustafa, apakah wajar jika Bapak meminta Ibu Nimas menunggu waktu selama 6 bulan atas pelunasan hutang Bapak? Dan menurut Bapak, apa alasan Ibu Nimas tidak bisa menunggu waktu lebih lama lagi? Ya, saya tidak tahu. Mungkin menurut Ibu mediator itu kira-kira bagaimana? Menurut saya, apa mungkin karena Bapak Mustafa belum bisa ngasih jaminan pembayaran terhadap Ibu Nimas, Pak. Hal tersebut itu menimbulkan persepsi bahwa Bapak Mustafa tidak bisa membayar hutang Bapak. Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana, Pak? Ya seharusnya dia itu tidak patut berpikiran itu, karena saya pasti akan membayarnya. Jika Bapak berada di posisi Ibu Nimas, apa yang akan Bapak rasakan? Apakah Bapak dapat meningkatkan volume bisnis sementara ada rasa ketidakpercayaan, Pak? Dan apa yang akan Bapak lakukan untuk meyakinkan Ibu Nimas kalau Bapak bisa membayar hutang tersebut, Pak? Apakah Bapak mempunyai ide atau usulan atas permasalahan ini? Sebelumnya saya akan membuka kartu di sini. Tapi sebelum itu, apakah saya bisa yakin kalau apa-apa yang saya sampaikan di sini tidak akan keluar dari ruang ini? Saya mediator akan menjaga kerahasiaan Bapak. Silakan, Pak. Meskipun saya termasuk pengusaha sepatu yang masih tergolong masih kecil, tapi usaha sepatu saya itu sudah sangat terkenal, dan saya sudah iklankan di berbagai media TV, sehingga saya itu harus menjaga benar-benar menjaga nama baik usaha saya
jangan sampai rusak gara-gara masalah ini. Dan saya juga mohon kepada ibu agar tidak membicarakan masalah ini kepada orang lain ya. Baik Pak, saya berjanji tidak akan sampai ke forum lain. Kendala yang dihadapi oleh perusahaan saya sekarang atau oleh saya, itu sudah mengalami cash flow. Jadi biaya marketing untuk saya mengiklankan di berbagai media TV itu memerlukan biaya-biaya yang tidak sedikit, sehingga berpengaruh pada keuangan di perusahaan saya, yaitu mengalami ketidakstabilan, yaitu penurunan. Tapi pada saat saya menerima suplai barang dari Ibu Nimas, itu saya sudah menerima berbagai orderan dari berbagai pihak sampai 3 bulan ke depan. Maka dari itu saya yakin jika pihak Ibu Nimas bersedia mensuplai barang 2 kali lipat dari sebelumnya, maka saya juga yakin saya akan bisa meningkatkan skala bisnis saya jadi 2 kali lipat dari sebelumnya, karena saya bisa memenuhi orderan dari pelanggan dan saya juga akan bisa memenuhi pembayaran dari Ibu Nimas juga. Oh begitu Pak. Kalau boleh saya kasih saran nih Pak, sebaiknya Bapak lebih terbuka Pak terhadap Ibu Nimas. Siapa tahu setelah Ibu Nimas mendengarkan penjelasan dari Bapak, beliau akan mengerti kesulitan yang Bapak hadapi dan meringankan Bapak. Dan untuk masalah cash flow di perusahaan Bapak, apakah Bapak dapat mengatasi hal tersebut jika Bapak dapat dukungan dari pihak Ibu Nimas, Pak? Ya tentu. Tapi Pak, Ibu Nimas juga pasti mengharapkan suatu penyelesaian yang sangat konkret Pak. Apakah Bapak dapat memikirkan penyelesaian? Ya meskipun perusahaan atau toko saya sedang mengalami cash flow, tapi toko saya itu masih sangat baik-baik saja Bu. Dan saya masih yakin saya bisa memenuhi atau membayar atau melunasi hutang saya kepada Ibu Nimas. Cuma saya sekarang butuh waktu saja, waktu beberapa bulan untuk melunasi hutang saya kepada Ibu Nimas. Tapi Pak, Ibu Nimas pasti bertanya Pak, mengapa beliau harus menunggu waktu selama itu Pak? Coba Bapak bayangkan, bagaimana kalau Ibu Nimas tidak ingin melanjutkan hubungan bisnis dengan Bapak? Wah, itu parah sekali Bu. Bisa-bisa toko saya itu bisa tutup Bu. Karena kebanyakan pelanggan toko saya itu rata-rata mencari suatu itu Bu. Bisa-bisa toko saya itu bisa tutup Bu. Mungkin saya bisa memberikan penawaran lagi nanti oleh Ibu Nimas, yaitu saya akan mencicil hutang saya oleh Ibu Nimas selama 3 bulan, mulai dari bulan selanjutnya. Baik, jadi Bapak bisa melunasi hutang kepada Ibu Nimas setelah 3 bulan setelah bulan ini, begitu Pak? Ya. Bapak memerlukan waktu berapa lama lagi Pak untuk pelunasan hal tersebut? Saya akan mencicil dari bulan 3 dan 4 itu 3 dan 4 sebesar 60 juta. Nah, bulan selanjutnya bulan ke 5 dan 6 sebesar 40 juta. Jadi pada bulan ke-7 itu hutang saya sudah lunas dari Ibu Nimas. Baik Pak, dari penjelasan Bapak, saya menyimpulkan bahwa Bapak dapat melunasi hutang Bapak terhadap Ibu Nimas setelah 3 bulan setelah bulan ini, begitu Pak? Ya, mungkin apakah
Ibu bisa menyampaikannya kepada Ibu Dimas? Seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan awal tadi, Pak, saya tidak dapat menyampaikan hal ini terhadap Ibu Dimas. Tapi Bapak dapat menyampaikan hal tersebut kepada Ibu Dimas di pertemuan. Oh, baiklah. Saya akan sampaikan seperti ini. Baik, Pak. Selanjutnya saya akan mendengarkan keterangan dari pihak Ibu Dimas. Terima kasih, Pak. Baik. Silakan duduk. Maaf, tolong duduk. Setelah pertemuan antara Ibu Dimas dan Bapak Mustafa telah mencapai beberapa kesepakatan, misalnya Ibu Dimas dan Bapak Mustafa sama-sama sepakat untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari. Dan Ibu Dimas dan Bapak Mustafa juga sama-sama sepakat untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing pihak. Selanjutnya, kalau boleh saya bertanya nih Bu, bagaimana perasaan Ibu Dimas jika Ibu berada di posisi Bapak Mustafa? Wah, yang jelas saya akan malu sekali sih Bu. Apalagi kalau utang saya sampai diketahui oleh orang lain. Baiklah Bu, apakah Ibu memiliki usulan atas penyelesaian masalah ini Bu? Jelas saya ingin Pak Mustafa segera melakukan pembayarannya Bu terhadap saya. Dan ada hal-hal yang tidak bisa saya ceritakan di sini. Tapi jika saya ceritakan di sini, apakah Ibu akan menyampaikannya kepada Pak Mustafa? Saya seorang mediator Bu, yang berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan dari perbicaraan kita di forum ini. Silakan berbicara. Jadi begini Bu, saya ini kan membeli sepatu bata dari Ibu Yuli. Dan saya satu-satunya orang yang menyalurkan sepatu bata kepada Pak Mustafa. Karena keterlambatan dari Pak Mustafa atas pembayarannya, otomatis saya juga telah melakukan kewajiban pembayaran saya kepada Ibu Yuli Bu. Akibatnya saya selalu diteror Bu oleh debt collector yang dikirim langsung oleh Ibu Yuli. Untuk itu saya memilih menggugat Pak Mustafa. Dan saya tidak bisa menunggu lagi Bu. Baik Ibu, sebelumnya kalau boleh saya kasih saran nih Bu, sebaiknya Ibu Dimas menyampaikan sendiri dan Ibu Dimas lebih terbuka terhadap Bapak Mustafa apa yang Ibu rasakan dan apa yang Ibu alami. Siapa tahu setelah Bapak Mustafa mendengarkan penjelasan dari Ibu Dimas, beliau akan mengerti kesulitan Ibu dan cepat melakukan pembayaran hutangnya Bu. Jadi bagaimana Bu, semisal Bapak Mustafa ingin melakukan pembayaran hutangnya tetapi tidak sekaligus, misalnya secara mencicil, apakah Ibu dapat menerima? Kalau itu saya perlu bicara Bu dengan Ibu Yuli. Dan saya akan mencoba negosiasi dengan Ibu Yuli. Kalau pembayarannya dibayar separuhnya dulu atau setengahnya dulu, baru setengahnya dicicil selama 2 bulan. Jadi Ibu Dimas menerima pembayaran secara mencicil? Iya. Apakah Ibu sudah memikirkan jangka waktu pembayaran tersebut? Mungkin mekanisme pembayarannya seperti ini Bu. Jadi pembayaran pertama sebesar 100 juta rupiah dibayar bulan depan dan sisanya dicicil selama 2 bulan, masing-masing 50 juta. Bagaimana kalau mekanisme tersebut Ibu sampaikan sendiri nanti di pertemuan selanjutnya kepada Bapak Mustafa? Baik, Terima kasih. Baiklah, setelah saya mengadakan pertemuan terpisah tak fokus dengan Bapak Mustafa maupun Ibu Dimas, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk menyampaikan atau mengungkapkan istilahnya. Bagaimana kalau kita mulai dari Ibu Dimas? Apakah Bapak Mustafa setuju, Pak? Setuju. Silakan.
Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Bu. Jadi saya menginginkan kepastian soal pembayaran Pak Mustafa. Jadi jika Pak Mustafa ingin meningkatkan skala bisnis, maka pembayaran pun akan semakin besar, Bu. Dan saya tidak ingin kejadian seperti ini terulang kembali. Baiklah Bu, apakah ada tambahan lagi? Cukup. Baiklah, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Mustafa untuk menyampaikan usulannya atas penyelesaian masalah ini, Pak. Silakan. Baik, seperti yang saya sampaikan juga di pertemuan berkisah tahun pertemuan Agustus. Jadi perusahaan saya, kalau saya itu sedang melakukan marketing di berbagai media TV secara besar-besaran. Dan biaya marketing itu memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga itu menjadi penyebab utama saya tidak bisa membayar utang dari ini. Namun berkat saya mengiklankan di berbagai media TV, toko saya dan sepatu bata milik Dimas juga ikut terkenal, sehingga digemari di berbagai tempat. Nah, dari itu saya yakin jika toko saya tetap berlanjut, maka keuangan toko saya juga pasti akan mengalami kenaikan atau perbaikan, dan saya bisa memenuhi pembayaran pada konsumen. Baiklah, jadi Bapak Mustafa merasa yakin bahwa keuangan Bapak akan segera membaik. Iya. Gini Pak, yang ingin saya tanyakan, bagaimana Bapak bisa membayar utang 200 juta rupiah itu Pak? Karena yang saya perlukan saat ini, Bapak membayar 100 juta terlebih dahulu. Perusahaan saya kan sedang mengalami cash flow. Jadi saya ingin menawarkan kepada Ibu Dimas bagaimana kalau saya membayar secara mencicil. Jadi pada bulan ketiga dan keempat itu saya mencicil masing-masing sebesar 60 juta rupiah, dan bulan ke-5 dan 6 itu sebesar 40 juta rupiah. Jadi pada bulan ke-7 itu utang saya kepada sampean itu baru lunas. Tampaknya usulan Bapak Mustafa ini sangat konkret. Bagaimana Ibu Dimas? Apakah ada tanggapan atas usulan Bapak Mustafa? Sebenarnya saya keberatan sih kalau pembayaran dilakukan pada bulan ketiga. Bagaimana kalau begini Pak? Pembayaran pertama senilai 100 juta rupiah dibayar di bulan depan, lalu sisanya dibayar pada bulan ketiga dan keempat masing-masing 50 juta Pak. Bagaimana? Bagaimana Bapak Mustafa? Apakah ada tanggapan atas pernyataan dari Ibu Dimas? Wah, mengenai pembayaran 200 juta itu saya perlu diskusi dulu pada istri saya, karena saya rasa saya belum mampu. Bagaimana Ibu Dimas? Ya kalau Pak Mustafa butuh waktu, saya setuju Bu. Baiklah, masing-masing pihak telah mengungkapkan usulannya, dan sekarang kita sudah hampir mencapai titik temu. Yang pertama, Bapak dan Ibu sama-sama sepakat untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari. Kedua, Bapak dan Ibu juga sama-sama sepakat untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing pihak. Dan ketiga, adanya kesepakatan untuk pembayaran kewajiban hutang secara mencicil. Bagaimana kalau pertemuan ini kita tunda terlebih dahulu 2 hari lagi? Bagaimana ada Pak? Ya, setuju.
Baik, sebelum saya tutup mediasi pada pagi hari ini, saya perlu menjelaskan hal-hal apa saja yang telah disepakati dalam forum ini. Yang pertama, Bapak dan Ibu sama-sama sepakat untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari. Kedua, Bapak dan Ibu sama-sama sepakat untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing pihak. Dan ketiga, Bapak dan Ibu sama-sama sepakat untuk melakukan pembayaran hutang secara mencicil. Namun, ada hal yang perlu kita bahas lebih lanjut, yaitu mengenai jangka waktu cicilan dan bentuk jaminan. Apakah Bapak dan Ibu mengerti atau ada tanggapan? Baiklah, terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di pertemuan mediasi selanjutnya. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Pagi Bu. Pagi Bu. Sebelum kita memulai proses mediasi pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, meskipun mediasi 2 hari yang lalu belum kita mencapai kata sepakat, namun hal tersebut itu biasa dalam proses mediasi. Tetapi pembicaraan kita kemarin itu sudah sangat positif dan sangat berkonstruktif. Untuk itu, perkenankanlah saya mengkonfirmasi kembali hal-hal apa saja yang telah kita sepakati pada pertemuan kita yang lalu. Pertama, Bapak dan Ibu sama-sama sepakat untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari. Kedua, Bapak dan Ibu sama-sama ingin menjaga nama baik dan reputasi masing-masing pihak. Ketiga, Bapak dan Ibu menyetujui pembayaran yang tertunggak dibayarkan secara mencicil. Dan pada pertemuan kita pada hari ini, kita akan membahas mengenai besarnya cicilan dan jangka waktu atas tagihan sebesar 200 juta rupiah dan bentuk jaminan yang akan dijaminkan oleh Bapak Mustafa pada Ibu. Benar begitu Bapak dan Ibu? Benar. Benar Bu. Baiklah, bagaimana menurut Bapak dan Ibu atas usulan pertemuan kita yang lalu? Apakah ada usulan atau tawaran yang lain? Atau ada salah satu usulan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak? Bagaimana Bapak Mustafa? Baik Bu. Setelah saya pertimbangkan, saya ingin menunjukkan kepada Ibu Dimas bahwasanya saya akan mencicil dimulai dari bulan sekarang atau bulan depan sebesar 50 juta per bulan, dan saya jaminkan juga PKB Mercedes-Benz sampai hutang saya. Bu, saya izin telepon sebentar. Silakan. Halo Ibu Yuli. Iya Bu. Ini saya masih berdiskusi dengan Pak Mustafa. Ya, mengenai kesepakatan pembayaran. Nah, beliau mengusulkan Bu, kalau pembayaran dimulai di bulan depan sebesar 50 juta rupiah. Bagaimana Bu menurut Ibu? Oh iya, iya Bu. Baik Bu. Terima kasih Bu. Menurut saya nih, meskipun kesepakatan ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masing-masing pihak, tetapi kedua belah pihak itu sama-sama telah berkompromi. Untuk itu, kedua belah pihak mungkin bisa mempertimbangkan adanya masa depan yang lebih baik jika hubungan bisnis ini dilanjutkan. Bagaimana Ibu Dimas? Apakah Ibu dapat menerima tawaran dari Bapak Mustafa?
Saya setuju, Bu. Bagaimana? Iya. Baiklah, pertemuan kita pada hari ini telah mencapai kata sepakat. Yang pertama, Bapak dan Ibu sama-sama setuju untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari. Kedua, Bapak dan Ibu sama-sama ingin menjaga nama baik dan reputasi masing-masing pihak. Ketiga, pembayaran hutang melalui mencicil dengan mekanisme pembayaran dari bulan depan, yaitu bulan Januari 2009 dengan besarnya cicilan sebesar 50 juta rupiah tiap bulannya, dan ditambah dengan jaminan mobil Mercedes-Benz milik Bapak Mustafa. Apakah benar Bapak dan Ibu? Benar. Benar. Oke, baik. Selanjutnya kita akan menyusun kesepakatan yang dimana dalam kesepakatan tersebut Bapak dan Ibu harus mengajukan klausul apakah gugatan tersebut dicabut atau dikukuhkan ke dalam putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian. Bu, saya bertanya, apa perbedaan kedua klausul tersebut? Baik, saya jelaskan sedikit ya. Gugatan dicabut itu cuma mengikat antara kedua belah pihak saja, Bu. Tapi jika salah satu pihak ingkar janji itu tidak dapat dieksekusi, harus mengajukan gugatan kembali. Sedangkan klausul yang menyatakan gugatan dikukuhkan dalam putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian itu memiliki kekuatan eksekutorial, di mana jika salah satu pihak itu ingkar janji atau prestasi dapat dieksekusi langsung oleh ketua majelis hakim setempat yang mengajukan gugatan. Wah, karena ada beberapa poin yang belum dipenuhi oleh Pak Mustafa, menurut saya kesepakatan ini harus dikukuhkan dalam putusan majelis hakim sih, Bu. Bagaimana Bapak Mustafa? Apakah setuju? Ya, setuju. Bagaimana Bu Dimas? Iya, Bu. Baiklah, setelah ini saya akan menyerahkan kesepakatan yang telah ditandatangani kepada ketua majelis hakim, dan pembacaan putusan selanjutnya berhubungan dengan panitera pengganti. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak.